akan belajar cara meremote real device. Di sini kita bisa lihat ada PC, ada laptop, ada kabel, dan juga ada switch. Jadi di switch ini ada port-port atau interface yang gunanya itu untuk menghubungkan ujung kabel ini. Dan untuk ujung ini dihubungkan ke laptop, PC, access point, dan lain sebagainya. Nah, jadi gunanya port-port ini untuk meremote kepada PC, laptop melalui perantaranya, yaitu kabel ini. Nah, sekarang kita akan belajar meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, kita tambahkan satu switch terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan satu PC. Setelah itu, kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, kabel yang kita gunakan itu adalah kabel yang kedua, yang warna biru ini, yaitu konsol. Setelah itu, kita klik pada switch, kemudian kita pilih fast Ethernet 01. Setelah itu, kita hubungkan kepada PC, kita klik PC-nya, dan kita klik RS232. Nah, jika sudah tersambung, kita tinggal meremote-nya. Nah, jika pada switch itu, kita tinggal klik switch, kemudian klik CLI. Nah, jadi seperti ini. Kita langsung masukkan saja promnya. Tetapi, karena display secara berlangsung, switch ini tidak memiliki tampilan, maka kita akan menggunakan di PC ini. Sebenarnya di PC juga sama. Kita klik PC, kemudian kita klik desktop, kita pilih terminal, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, sudah jadi. Kita tinggal membuat promnya di sini. Nah, selanjutnya kita akan belajar beberapa perintah dasar yang ada di Cisco Packet Tracer. Kita klik switch ini. Nah, kemudian tampilan kita berada di tampilan CLI. Jadi bagian awal ini ada tulisan switch. Dan juga ada tanda lebih besar atau tanda panah. Jadi ini itu namanya user. Jadi bisa dibilang ini adalah tingkatan yang paling bawah. Kemudian setelah itu kita klik tanda tanya. Nah, setelah mengklik tanda tanya, jadi di bagian user ini kita cuma bisa memakai beberapa prompt saja, belum bisa melakukan configuration. Untuk ketingkatan selanjutnya, kita bisa mengetik enable. Atau jika ingin lebih singkat, kita juga bisa mengetik N. Kemudian enter. Nah, ini tandanya sudah berubah menjadi pagar. Jadi ini namanya itu adalah privilege, yaitu bagian yang selanjutnya. Jadi di sini prompt yang kita gunakan bisa lebih banyak dibanding bagian pas kita di user tadi. Kemudian kita klik tanda tanya lagi. Jadi ini lebih banyak prompt yang kita gunakan. Nah, di sini juga masih ada tulisan more. Kemudian kita klik enter. Nah, jadi kita bakal nambah prompt yang lain, yaitu SSH. Ini, tetapi itu cuma nambah satu. Nih. Tapi kalian bisa klik spasi. Jadi dari SSH ini, kita nambah menjadi 5 prompt. Tidak seperti enter tadi yang cuma menambah satu. Kemudian kita ke tingkatan selanjutnya. Jadi kita bisa ketik conf t. Seperti ini. Kemudian enter. Conf t ini dari configuration terminal menjadi lebih singkat, kemudian enter. Setelah kita klik enter, tandanya masih pagar, tetapi di sini ada tulisan config. Jadi di bagian ini kita bisa klik tanda tanya. Jadi di bagian ini kita bisa mulai configuration dan prompt-nya juga jelas, jadi lebih banyak dibandingkan di bagian user tadi. Nah, di bagian ini disebut global configuration.
Kemudian kita klik enter. Kemudian setelah itu bisa terlihat masih sangat banyak. Nah, terus jika kalian ingin keluar dari sini, kalian bisa ketik exit. Kemudian enter. Nah, setelah itu kalian ketik exit lagi, tetapi bisa diketik X juga, kemudian enter. Karena agar lebih singkat. Dan kita balik ke tampilan awal. Selanjutnya kita akan belajar password encryption di Cisco. Kita klik switch ini. Kemudian tampilan awalnya itu seperti ini. Tulisan switch dengan tanda panah ini. Lalu kita ketik N, kemudian enter. Setelah itu kita ketik conf T, kemudian enter. Lalu kita ketik enable password. Nah, di sini kita bisa memasukkan password yang kita inginkan. Misalnya di sini enable password 111. Kemudian enter. Lalu di sini ketik X, kemudian enter. Setelah itu kita ketik X lagi, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita klik N, kemudian enter. Jadi setelah kita masuk di sini, kita itu tidak bisa langsung masuk. Jadi kita harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Dan kita ketik password tadi yaitu 111. Nah, tidak terlihat kan passwordnya karena dijadikan lebih rahasia. Jadi setelah itu kita klik enter. Dan di sini kita ketik conf T. Lalu enter. Kemudian di sini kita ketik show run. Kemudian enter. Di sini, X show run, lalu enter. Nah, sudah bisa, tetapi ini tidak aman karena kita bisa melihat sandinya ini. Kemudian setelah itu kita ketik show run. Nah, Lalu setelah enter. itu kita ketik show run. Nah, langsung terlihat sandinya yang tadi, yang sudah kita buat. Nah, maka dari itu, agar lebih secure, lebih aman daripada yang tadi, kita ketik X, kemudian enter. Setelah itu, tampilan selanjutnya itu switch dengan tanda panah. Kemudian kita ketik N, lalu enter, dan masukkan password yang tadi, yaitu 111, lalu enter. Setelah itu, tampilan selanjutnya adalah switch dan pagar. Kita ketik conf, lalu enter. Tampilan berikutnya adalah switch config dan kita ketik enable secret. Dan kita bebas menamainya. Misalkan di sini enable secret Azrael. Kita langsung enter, kemudian X, kemudian enter. Nah, kita berada di tampilan switch tanda panah. Kemudian kita ketik N, lalu enter. Setelah itu kita ketik passwordnya. Nah, kemudian kita berada di tampilan switch tanda panah. Kemudian di sini kita ketik N,
lalu enter. Setelah itu kita ketik passwordnya, yaitu Azrael. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, di sini kita ketik show run untuk melihatnya. Lalu enter. Dan di situ terlihat passwordnya sudah secret ya, tidak terlihat. Setelah itu kita klik enter. Nah, tetapi si enable password ini kita bisa menyamarkannya juga seperti yang di atas. Nah, di sini kita ketik conf, kemudian enter. Setelah itu muncul suite config, lalu kita ketik service password. Strip encryption, dan kita kemudian enter. Kita ulang, service password encryption, dan kita bisa ketik passwordnya, yaitu 111, lalu enter, kemudian X, kemudian enter. Nah, tampilan berikutnya yaitu switch pagar. Kemudian kita ketik X dan enter. Setelah itu kita berada di tampilan switch tanda panah. Lalu kita ketik N dan klik enter. Setelah itu kita masukkan IP yang tadi, yaitu 123.111 atau nama yang tadi, Azrael. Kemudian nanti kita klik enter. Sampai berada di tampilan switch pagar. Kemudian setelah mengeklik tombol enter, kita berada di tampilan switch pagar dan kita ketik show run, lalu enter. Nah, jadi si password yang tadi 111 sudah berubah menjadi seperti ini. Sudah tidak terlihat. Ini juga bisa kita salin dan copy. Lalu setelah itu langsung saja kita buka web. Dan di sini kita ketik Cisco password 7 decrypt. Nah, di sini kalian bisa pilih yang mana saja, bebas. Saya pilih yang ini. Kemudian setelah itu password yang tadi sudah kita salin, kita tempel di sini. Kemudian kita klik submit. Nah, di sini langsung ketahuan password yang sudah kita masukkan tadi, yang awal. Maka dari itu, sudah jelas kita harus menggunakan yang enable secret ini saja, agar sangat aman. Sekarang kita akan belajar untuk memasukkan IP address menggunakan router. Jadi kita tambahkan switch di sini, kemudian kita tambahkan router di sini. Setelah itu kita tambahkan PC di sini, dan juga yang terakhir di sini. Setelah menambahkan ini, lalu kita tambahkan kabel. Nah, kabel yang kita gunakan itu adalah kabel yang pertama, yang ini. Kemudian kita sambungkan dari router ke switch, kemudian dari
router ke PC, lalu dari switch ke PC, dan terakhir dari switch ke PC. Nah, setelah seperti ini, kita bakal tambahkan IP address-nya. Jadi, kita bakal tambahkan 2 IP address. Yang pertama itu di sini. Jadi, 10.10.10.0/24 untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua itu di sebelah sini, yaitu 20.20.20.0/24. Nah, setelah seperti ini, jadi untuk yang 10 ini adalah bagian ini. Dan untuk yang 20 ini adalah bagian ini. Lalu kita buatkan juga IP untuk routernya. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita ketik saja .1. Nah, .1 ini jadi .1 ini artinya sama saja dengan 10.10.10.1. Ini untuk mempermudah kita saja. Jadi untuk selanjutnya kita tambahkan lagi. Untuk di sini kita ketik .2. Kemudian di sini kita ketik .3. Dan untuk sebelah sini itu kita tambahkan di sini, yaitu .1, dan yang terakhir di sini .2. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikan ininya saja. Nah, jadi ini adalah FA 0/0 dan di bawahnya itu FA 0/1. Nah, jadi kita langsung ke router, kemudian kita klik CLI. Nah, setelah kita mengklik CLI, lalu di tampilan seperti ini, kita masukkan no. Kemudian enter. Nah, setelah tampilannya seperti ini, seperti biasa kita ke mode privilege dan kemudian masukkan N. Setelah memasukkan N, kita enter. Lalu di sini kita conf. Setelah itu enter lagi. Nah, ini mode configuration. Kemudian prompt yang pertamanya itu ke interface FA 0/0. Jadi kita ketik interface FA 0/0. Nah, setelah ini kita enter. Kemudian setelah enter, kita akan masuk ke port FA 0/0 tadi. Setelah mengklik tadi, kemudian kita ketik no shutdown. Nah, setelah ini kita enter. Nah, jadi no shutdown tadi itu untuk menyalakan fungsinya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita masukkan X, lalu enter. Kemudian kita close dulu. Nah, jadi di sini bisa terlihat bahwa ini kabelnya sudah menyala. Nah, kabel sampingnya ini masih merah, jadi tandanya belum nyala. Langsung saja kita ke router, kemudian ke CLI. Nah, setelah itu kita masukkan INT FA 0/1. Lalu kita enter. Kemudian di sini kita ketik no shutdown. Setelah itu kita enter. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ketikkan X, kemudian enter. Nah, jadi kita sudah menyalakannya. Langsung saja kita lihat. Nah, jadi sudah berwarna hijau semua dan ini tandanya sudah menyala. Setelah itu, kita langsung saja untuk memasukkan IP address-nya.
kita masuk ke router. Lalu di sini kita ketik int fa 0/0. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, setelah di enter, kita akan masukkan promnya. Jadi promnya itu IP address Nah, IP-nya itu 10.10.10.1. Nah, untuk slash-nya kan 24. Jadi kalau di Cisco ini kita tidak bisa memasukkan slash-nya. Jadi kita harus masukin subnet mask-nya saja. Nah, di sini kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, kemudian setelah itu kita enter. Lalu kita X, kemudian enter. Setelah itu kita lanjut ke interface sebelah. Kita masukkan interface FA 0/1, lalu enter. Kemudian setelah enter kita masukkan IP address 20.20.20.1. Lalu slash-nya itu kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter. Lalu di sini kita ketik X, kemudian enter, kemudian di sini kita ketik X lagi dan enter. Seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat fast Ethernet-nya. Itu sudah mempunyai IP. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke PC-nya. Yang ini, kita klik, kemudian kita desktop, setelah itu IP configuration. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian setelah itu kita juga masukkan default gateway yang di bagian sebelah kiri ini. Nah, di sini kita masukkan 10.10.10.1. Nah, jadi ini sudah ya. Kemudian kita masuk ke PC yang kedua, yang ini. Kita klik, kemudian desktop, lalu IP configuration. Setelah itu kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.3. Setelah itu kita masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan juga default gateway-nya 10.10.10.1. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke PC sebelah sini. Kita klik, kemudian klik desktop, lalu IP configuration. Nah, setelah itu kita langsung saja masukkan IP-nya, yaitu 20.20.20.2. Lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian setelah itu kita masukkan default gateway-nya, yaitu 20.20.20.1. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil nge-configuration si IP address-nya dan juga routernya. Sekarang kita coba kirim surat dari PC ini. Dari PC ini ke PC yang ini. Nah, kita bisa lihat ini sukses. Jadi kita berhasil. Kemudian kita coba dari PC ini ke PC yang ada di seberang sini, yang segmennya berbeda, yang blok subnet-nya juga berbeda. Nah, failed. Jadi kita harus mencobanya lagi. Nah,
Sudah successful. Jadi ini tandanya sudah berhasil. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk configuration semuanya. Selanjutnya saya akan mengajarkan cara N. Sebenarnya cara N itu agak mudah, sama seperti exit. Jadi kita klik ini, kemudian di sini kita klik N. Tampilan awalnya itu kan seperti ini. Setelah itu kita ketik N, kemudian enter. Misalnya di sini kita dari mode privilege ke mode global, lalu ketik conf T. Kemudian enter. Setelah itu kita masuk ke interface 0/0. Jadi kita ketik interface FA 0/0. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, setelah enter kita exit, kemudian enter. Jika exit kita masih tetap di global configuration, tapi bagaimana ya jika kita ketikkan N? Nah, di sini kita langsung saja masukkan interface FA 0/0. Kemudian setelah ini kita enter, lalu di sini kita ketik N, lalu enter. Nah, kita sudah kembali ke mode privilege, tidak seperti exit yang fungsinya itu tetap di mode global configuration. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini, dan juga saya minta maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan.